yang kamu bayangkan ketika mendengar Jabodetabek? Pasti banyak dari kita menyebut Jabodetabek sebagai wilayah pusat perkantoran dengan fasilitas-fasilitas umum yang sangat beragam. Namun nyatanya, hal ini cukup berbanding terbalik dengan keadaan wilayah satu ini. Desa Pantai Bahagia namanya, terletak di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sekarang kita akan terfokus membahas permasalahan yang saat ini sangat genting terjadi di Desa Pantai Bahagia Muara Gembong, yang membuat beberapa warga harus mengungsi atau bahkan terpaksa harus berpindah tempat akibat rumahnya yang tenggelam. Dalam sejarahnya, lahan Desa Pantai Bahagia didominasi oleh hutan mangrove yang lebat. Namun pada tahun 2009 hingga 2014, luas lahan mangrove mengalami pengurangan yang signifikan, yaitu dari 312,93 hektar lahan mangrove kini hanya tersisa 245,35 hektar. Desa ini juga mengalami penambahan luas lahan pada tahun 2014 hingga 2019 menjadi 390,36 hektar. Semua berawal dari tahun 90-an. Saat itu, Desa Pantai Bahagia dijuluki sebagai Kampung Dolar karena hasil tambaknya yang melimpah. Hal ini membuat warga semakin giat untuk mengubah fungsi hutan mangrove menjadi lahan tambak, didukung dengan banyaknya penduduk yang bermigrasi ke desa ini, mengakibatkan lahan mangrove yang semestinya dapat menangkal abrasi dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman. Sayangnya, dalam mengalihfungsikan lahan, warga tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan di pesisir pantai Muara Gembong. Akibatnya, hutan mangrove semakin menyusut. Bahkan hal itu sudah mencapai fase kritis, di mana secara keseluruhan area mangrove yang tetap bertahan saat ini hanya sekitar 16% dari total mangrove yang ada di Kecamatan Muara Gembong. Berkurangnya hutan mangrove ini menimbulkan masalah baru dan berkelanjutan bagi Desa Pantai Bahagia, yaitu masalah abrasi. Abrasi memberi dampak yang sangat besar bagi lingkungan Desa Pantai Bahagia maupun masyarakatnya. Seperti kondisi pemukiman yang ada. Sekarang, sebagian pemukiman tidak dapat dihuni sebab air laut yang merusak dan menggenangi rumah warga. Infrastruktur yang tersedia juga mengalami kerusakan, mulai dari jalan yang rusak dan sukar untuk dilewati kendaraan, serta sekolah yang merupakan tempat belajar mengajar anak-anak Desa Pantai Bahagia juga tak jarang terendam oleh banjirop hingga mengalami kerusakan. Lapangan umum, musola, dan berbagai infrastruktur lainnya hampir setiap tahun juga terendam oleh air. Kami mewawancarai salah seorang warga Desa Pantai Bahagia. Beliau menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi warga akibat abrasi. Beliau berharap pemerintah dapat membantu desa ini dalam menangkal abrasi dengan membangun tembok laut ataupun penangkal abrasi lainnya seperti mangrove untuk keberlanjutan desa.
Di samping permasalahan abrasi yang menyulitkan warga desa Pantai Bahagia, terdapat pula permasalahan sanitasi di desa saat ini, seperti hilangnya sumber air tawar yang layak konsumsi, sehingga membuat warga kesulitan dan bahkan harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan air bersih. Cukup banyak warga yang juga mengandalkan MCK dengan konsep terbuka di bibir sungai dan menggunakan air sungai untuk keperluan sanitasi mereka. Bahkan air sebagai kebutuhan pokok warga saja sudah tidak layak konsumsi. Hal itu dikarenakan air tanah di kawasan ini telah tercemar air laut. Masalah berkelanjutan yang disebabkan oleh abrasi ini harus segera diselesaikan. Apabila tidak segera ditanggapi dengan serius, maka akan semakin banyak kerusakan dan kerugian yang dialami warga desa Pantai Bahagia. Karenanya, untuk mencegah kerusakan semakin parah dan memperbaiki kondisi desa Pantai Bahagia, masyarakat, pemerintah, dan akademisi harus saling bekerja sama.